Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mengistirahatkan badan dari segala kepenatan hari ini, marilah kita bersekutu dengan Tuhan dan merenungkan firman-Nya. Namun sebelumnya, mari kita berlutut dan memohon hikmat Tuhan untuk bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Nya di dalam firman yang akan kita dengarkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Segala perkara dapat kami tanggung karena Engkau beserta kami. Saatnya kami untuk merenungkan firman-Mu, buka mata hati dan telinga kami, dan beri kami hikmat-Mu, supaya kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan leksionari kita pada malam hari ini akan diambil dari Amsal pasal 21 ayat 1 sampai dengan 17, Mazmur pasal 19, dan Injil Matius pasal 21 ayat 23 hingga 32. Namun perkenankan saya membacakan hanya Injil Matius pasal 21 ayat 28 hingga 32. Bacaan selebihnya bisa Bapak Ibu baca setelah renungan kita malam hari ini. Injil Matius pasal 21 ayat 28 hingga 32, demikian firman Tuhan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya, dan tekun untuk melaksanakannya. Haleluya. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai guru dan pemimpin bangsa Israel, imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi adalah tempat bertanya bagi orang-orang Yahudi, dan jawaban mereka akan menjadi rujukan dalam mengatasi segala persoalan yang dihadapi. Bahkan menjadi keputusan hukum yang mengikat untuk dilaksanakan. Penolakan imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi itu terhadap Yesus membuat mereka bersekongkol, menjebak Yesus dengan pertanyaan, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu?" Kalau kita baca perikop sebelumnya, yang dimaksudkan dengan pertanyaan ini adalah, dengan kuasa manakah Yesus menyembuhkan orang-orang buta, orang-orang timpang, menyucikan bait Allah, dan mengajar? Yesus menjawab pertanyaan mereka dengan balik bertanya, dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Sungguh, ini pertanyaan yang dilematis bagi mereka. Kalau mereka menjawab dari surga, mengapa mereka tidak percaya kepada Yesus? Karena Yohanes mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, sehingga Yesus punya kuasa melakukan segala mujizat. Tetapi kalau mereka katakan dari manusia, mereka takut akan orang banyak, karena semua orang Yahudi menganggap Yohanes adalah nabi.
Karena itu, mereka lebih memilih menjawab pertanyaan Yesus dengan jawaban tidak tahu. Ya, ini alasan politis karena mereka takut kehilangan reputasi. Kemudian Yesus memberikan perumpamaan. Perumpamaan ini mengkritik ketidakpercayaan mereka dan kekerasan hati mereka. Perumpamaan yang dikisahkan Yesus di ayat 28 hingga 32 ini ditujukan kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, para pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal, dan orang-orang berdosa lainnya. Perumpamaan itu mengisahkan sang ayah menyuruh kedua anaknya untuk pergi bekerja di kebun anggurnya. Si anak pertama atau anak sulung menjawab, "Baik, Bapa," tetapi tidak mengerjakannya. Sedangkan si bungsu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi juga bekerja di kebun anggur ayahnya. Di akhir perumpamaan, Yesus memuji si bungsu karena ia bertobat dan melaksanakan kehendak Bapaknya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, anak pertama tadi menggambarkan kelompok imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Israel. Mereka itu adalah orang-orang yang hebat, mengerti akan firman Tuhan, dan mengerti akan warta pertobatan. Namun kehebatan mereka itu tidak dapat menyelamatkan mereka karena hanya sampai pada tingkat pemahaman atau mengerti saja, tetapi tidak menjalankannya dalam hidup mereka. Nah, anak bungsu menggambarkan kelompok para pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal yang dianggap rendah statusnya dalam masyarakat saat itu. Anak yang dicap tidak taat ini karena menolak perintah ayahnya ternyata menyesal dan mengerjakan perintah ayahnya. Tuhan Yesus berkata bahwa kelompok ini akan mendahului kelompok pertama masuk ke dalam kerajaan Allah karena pertobatan mereka dan mereka melakukan kehendak Allah. Bangsa Israel adalah bangsa terpilih, putra sulung keselamatan. Wajar memang kalau mereka bangga akan status itu. Namun sayangnya, mereka kemudian terjatuh dalam kesombongan akan statusnya itu. Ingat, di Amsal pasal 21 ayat 4 dikatakan, "Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang yang fasik adalah dosa." Dalam perjanjian lama, Nabi Zefanya pernah melontarkan kritik dan kecaman pedas kepada bangsa Israel yang tenggelam dalam kesombongannya dan tidak mau mendengarkan firman Allah. Dalam perikop yang kita pelajari malam ini, Yesus juga melontarkan kritik melalui perumpamaan tentang anak sulung dan anak bungsu tadi. Di sini Yesus ingin menegaskan bahwa dalam kisah keselamatan, Allah Bapa lebih berkenan kepada mereka yang telinganya terbuka pada firman-Nya dan hati yang terbuka untuk menjadi tempat tinggal Allah dan yang kesukaannya melakukan kehendak Allah. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, apabila saat ini kita percaya pada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dalam hidup kita, sehingga kita dilayakkan di hadapan Allah Bapa. Ingat, itu bukan karena kita baik, tetapi karena Allah itu baik. Ingat, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi, tidak ada alasan bagi kita, anak-anak Allah, untuk memegahkan diri atau sombong. Baik itu karena keselamatan yang kita terima, baik itu karena kesehatan, kecantikan, ketampanan, kesuksesan, kesejahteraan, kelimpahan berkat, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Namun,
Baiklah, kita mengucap syukur atas anugerah yang telah Tuhan limpahkan di dalam setiap kehidupan kita dengan melakukan kehendak Tuhan. Biarlah hidup kita ini menjadi kidung-kidung yang indah bagi kemuliaan nama Tuhan melalui tutur kata kita, buah pikiran kita, tingkah laku kita, karya-karya kita. Dan marilah kita menjadi agen pembawa damai sejahtera dimanapun Tuhan bawa kita. Mari bermazmur dan bersyukur di dalam setiap tarikan nafas hidup kita. Sebelum kita akhiri renungan malam kita pada malam hari ini, izinkan saya untuk membacakan ayat emas untuk malam ini. Ayat emas saya ambil dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Selamat merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus yang memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tetap sehat dan semangat, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang senantiasa ada di dalam setiap musim kehidupan kami. Engkau tahu apa yang ada di dalam hati kami. Ampuni kami yang sering mencuri kemuliaan nama-Mu. Ampuni kami yang sering memegahkan diri atas kemuliaan-Mu. Sering aku tenggelam dalam kesombongan dan rasa bangga diri yang berlebihan, bahwa aku baik, aku saleh tanpa cela, aku pintar dan kuat sehingga aku layak untuk sukses. Sehingga sering aku lupa untuk mengucap syukur atas semuanya itu yang adalah anugerah-Mu, campur tangan-Mu. Berikanlah aku kerendahan hati untuk menyadari bahwa aku lemah dan tak berdaya tanpa belas kasih-Mu. Bapa di surga, ini saatnya kami untuk merebahkan badan kami untuk menikmati istirahat pemberian-Mu. Kiranya Bapa berkenan untuk menyelimuti kami dengan kasih-Mu. Tuhan, gantikan sel-sel tubuh kami yang rusak dengan sel-sel tubuh yang baru. Pada saat kami tidur, Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang sempurna untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak tebusan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin.